Selamat sore guys, kembali lagi di channel Tamu Soma. Pada kesempatan ini saya harus berkomentar tentang penetapan tersangka PLT Bupati Mimika, dalam hal ini Bapak John Reto. Itu sesuatu yang sangat dipaksakan. Saya orang yang berprinsip bahwa korupsi itu harus dituntas, harus diberantas. Tapi tanda kutip, orang yang tidak korupsi kita paksakan untuk dia dimasukkan sebagai kategori orang korupsi. Hati-hati, negaranya ada badan-badan, ada instansi-instansi yang punya tugas untuk memeriksa supaya di situ keadilan ada. Tuhan menentukan aturan supaya kita hidup dalam satu kehidupan masyarakat, kehidupan manusia yang saling menghargai. Itu aturan agama. Aturan negara sudah ada beberapa instansi hukum. Instansi hukum mana saja? Instansi hukum ada KPK, ada Kejaksaan Tinggi Negeri, ada kepolisian. Itu adalah instansi-instansi hukum. Dan mereka itu profesional di bidangnya. Ada ilustrasi yang berkembang. Itu ilustrasi tentang masa seorang dokter spesialis sudah menentukan bahwa ini orang tidak ada kanker, tapi dokter umum datang berbicara, dipaksakan. Bahkan dokter anak, bukan spesialis loh, menentukan bahwa oh ini ada kanker. Ini masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Badan yang benar-benar mengerjakan tentang kasus korupsi adalah KPK. Itu satu instansi resmi yang mana pada tahun 2017 sampai 2019 itu sudah terjadi pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan itu adalah pemeriksaan tentang pesawat, pembelian pesawat dan helikopter untuk Pemda Mimika. Pemeriksaannya kepada siapa? John Reto dan pimpinan ASEAN AI. Itu sudah diperiksa. Dan pada saat pemeriksaan tidak ada indikasi korupsi. Perlu dicatat, tidak ada indikasi korupsi. Tidak ada temuan yang merugikan negara. Justru pada saat itu Pak John Reto itu malah menanggung bebannya dari uangnya sendiri. Itu salah satu fenomena yang luar biasa, supaya operasional barang yang sudah dibelinya supaya operasionalnya jalan. Itu hebatnya. Kita harus lihat baik-baik. Kita sebagai orang yang sayang dengan Kabupaten Mimika, kita jangan menzolimi orang. Kasus dipaksakan. KPK sudah nyatakan barang sudah selesai, tidak ada indikasi korupsi dan ditutup. Siapa yang paksa? Kepolisian Polda Papua. Paksakan ke sana Polda Papua, justru orang-orang yang melaporkan justru mau karena apa? Kasus ini dipaksakan. Sudah pernah diperiksa. Akhirnya Polda Papua tutup kasus, tidak mau lanjutkan. Bukti ada. Bukti ada. KPK sudah panggil periksa, bukti ada. Itu fakta. Saya tidak mau memberikan satu pernyataan yang tanpa fakta, itu tidak boleh. Dengan itu, maka kenapa sampai kasus ini dengan orang yang sama, dengan
dengan objek yang sama harus periksa lagi di Kejati. Kejati ini kan dokter umum. Kalau dipisahkan, orang yang bicara indikasi korupsi itu sudah selesai pada saat tahun 2017 sampai dengan 2019. 2022 di Polda Papua, karena ini sudah pernah diperiksa KPK, dihentikan, tidak dilanjutkan. Kelompok ini adalah kelompok yang kemungkinan mereka kelompok kepentingan dan dapat donasi yang cukup untuk mengobrak-abrik ini. Ada kepentingan kekuasaan, ada kepentingan pengelolaan money, ada kepentingan politik 2024. Itu persoalan pemirsa. Kita hati-hati, dimarah Tuhan. Kita akan dimarah Tuhan dan alam leluhur akan marah kita. Orang baik jangan kita paksakan giring ke tempat yang tidak baik. Itu berdosa pada Tuhan, berdosa pada diri sendiri. Untuk berhenti memanasi-manasi, untuk berhenti mengasah-ngasah ini, menekan-nekan Kejati, menekan-nekan Kejaksaan Tinggi Negeri di Jakarta, sehingga kasus ini didorong terus dipaksakan. Syarifuddin Sudi di Komisi 3 itu satu oknum yang punya oknum kepentingan dengan kekuasaan lama, dan beberapa orang yang saat ini bergerak dan menggerakkan gerakan ini, itu juga kami mohon untuk berhenti. Tidak usah paksakan, tidak usah kasih kacau Timika. Timika ini mau bisa berjalan baik, kita dibiar di situasi politik mau masuk pesta demokrasi, pesta politik ini biar berjalan baik di tahun 2024. Tidak boleh mengganggu saat ini. Saat ini calling down. Kalau besok mau duduki jabatan di Bupati Timika, maka sekarang kau harus berbuat baik. Calonkan diri sekarang, siapapun dia. Bahkan Anda DPR RI mau calonkan diri di Kabupaten Timika, Anda warga negara Indonesia, silakan saja. Yang penting bawa syarat-syarat. Jadi kami menekankan, jangan dengan duduk di kekuasaan partai atau di parlemen, Anda menekan instansi-instansi hukum untuk paksakan kasus ini supaya didorong agar ditetapkan tersangka. Hati-hati, masyarakat ada lihat ini dengan mata hati dan mata iman. Jadi kelompok-kelompoknya sudahlah, lebih bagus urus masing-masing, kita bersaing masing-masing supaya menempuh. Siapa mau mendapat kekuasaan di Timika, ayo kita bersaing sehat. Itu yang diharapkan. Bukan sekarang komporin sana, komporin sini, besok ini begini, segala macam. Kekuasaan ini saya yang akan kelola. Gak boleh. Kami masyarakat tidak setuju hal itu. Jadi alangkah baik Anda meredam, Anda mengerem, dan berhenti, stop dengan segala hal-hal intrik-intrik yang mengacau balaukan, membuat crowded di Kabupaten Timika. Saya kira itu pesan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi edukasi baik. Seketika Anda juga mau menyatakan pendapat, silakan saja menyatakan pendapat. Karena sekarang negara ini negara demokrasi, tidak boleh saling membatasi. Saya kira itu sah-sah saja. Ini komentar pribadi saya. Saya sebagai satu tokoh yang menyampaikan bahwa ini tidak benar. Dan kebenaran saya akan harus bicara supaya jangan sampai kebenaran ini didorong menjadi satu hal yang kurang baik di pandangan publik di
pandangan masyarakat. Saya kira demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai anak Tuhan dan anak yang dapat diharapkan. God bless.